Kan gini, ketakutan itu the opposite dari hope. Karena itu orang belajar, belajar firman Tuhan itu bukan untuk menghafal, untuk mengerti. Ya, kembali lagi di podcast Murid ke-13 saat ini bersama brother Basya, dan kali ini spesial. Malam ini kita akan berdiskusi atau membahas tema yang bisa dibilang klasik tapi memang masih relevan untuk dibahas gitu ya, terkait dengan bagaimana sih pandangan gereja atau tentang praktek-praktek pengusiran setan gitu ya, dan dilihat dari kacamata teologis gitu. Dan untuk membahasnya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pastinya dan spesial juga, Pak Pendeta Peter Theodorus. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya udah mau mampir ya di channel Murid ke-13. Nah, Pak, terkait tema yang akan kita bahas nih, sebelumnya dari kacamata teologi gitu ya, ataupun mungkin bisa dibilang dari kacamata Kristiani gitu ya, tentang praktik pengusiran setan tuh seperti apa, Pak? Kalau bisa di-sharekan ke kita gitu, Pak. Selama ini orang tahu bahwa salah satu tugas gereja adalah memberitakan Injil. Ya. Namun jauh sebelum itu, salah satu tugas yang sudah diberikan Yesus kepada para murid adalah bukan hanya itu, Ya. tapi mengusir setan. Dan itu ada dalam Markus 6 ayat 7. Dan sepanjang hidup Yesus, dia bukan hanya memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan, tapi juga mengusir setan. Problemnya adalah bagaimana mempelajarinya dan bagaimana itu yang rasa-rasanya tidak ada dalam kurikulum sekolah teologi. Tidak ada jurnalnya atau? Tidak ada. Oke. Mengapa? Karena sekolah teologi based on logic. Oke. Knowledge. Ya. Hermeneutikanya jelas. Ya. Sedangkan eksorsisme atau pengusiran setan itu siapa yang bisa merumuskan itu menjadi knowledge? Setahu saya di Katolik ada itu, tapi di Protestan modul itu nggak ada. Dan biasanya itu menjadi spesial ketika vikaris atau pendeta itu ditempatkan di wilayah yang menuntut dia mempelajari itu by nature ya. Oh, iya. Artinya dia di set up oleh keadaan, situasi, dan spiritualitasnya mau nggak mau harus develop ke arah menguasai kuasa itu. Karena basically semua orang yang diutus tidak dibekali hanya dengan kemampuan bicara, tapi juga dengan kemampuan untuk mengusir setan. Tinggal soal dia menyadari dan mau membuka kotak Pandora itu apa enggak. Dan biasanya itu terjadi karena tuntutan medan pelayanan. Contoh, ketika saya tugas di vikaris dan tugas di Namlea Pulau Buru, suka nggak suka saya harus mempelajari itu. Mengapa? Karena tetangga saya dukun. Oh. Dukun yang setiap hari mengirim pencobaan gitu loh ke pastori saya. Ada dalam bentuk ular, kepiting, macam-macam. Dan kemudian masyarakat jemaat di tempat tugas saya itu masih berbau animisme dinamisme juga. Yang menyebabkan mereka masih mengenal yang namanya roh-roh dan sebagainya lah. Dan atas kehendak Tuhan, hari terakhir sebelum saya keluar meninggalkan jemaat itu, saya dimintai bantuan oleh seorang teman yang bukan Kristen untuk mengusir setan pada saudaranya yang baru datang dari Surabaya. Bagi saya, karena itu hari terakhir saya di jemaat itu, bagi saya itu menjadi semacam ujian terakhir dari Tuhan. Lolos atau tidak, itu akan jadi confidence saya untuk jadi pendeta. Dan ternyata it works. Ya. Sejak saat itu saya keluar dari jemaat itu dan saya merasa bahwa saya sudah mempelajari sesuatu ilmu
yang tidak diajarkan di sekolah teologi. Dan kebetulan di kalangan teman-teman pendeta atau teman-teman vikaris, kita semua percaya bahwa ada ilmu yang akan kita pelajari di tempat vikaris. Dan biasanya berkaitan dengan kekuatan ini. Kemampuan berdoa, mengusir setan, vision, macam-macam. Tergantung request kamu apa. Nah, ada beberapa teman saya yang pada akhirnya kita karena sama-sama angkatan vikaris, permintaan kita sama. Kalau boleh kita dilengkapi dengan kuasa itu. Dan mereka punya. Bahkan mereka lebih canggih. Pertempurannya lebih seru. Karena kenapa? Kondisi jemaat-jemaat di Maluku itu masih animisme dinamismenya kuat. Masih kuat ya Pak ya? Sangat kuat. Ada banyak cerita-cerita mistis yang lebih gempar dan lebih menakutkan. Dan mereka harus menghadapi itu karena itu tinggal di dalam jemaat. Nggak boleh ada dua Tuhan toh. Ya, ya. Hanya ada satu Tuhan. Dan karena itu kisah perjanjian lama pertempuran itu benar-benar terjadi dan memakan korban darah. Dan itulah sebetulnya yang terjadi. Nah, di dalam perjanjian baru kisah Yesus cuma sampai pada tahap mengusir. Ya, ya, ya. Oke. Mengusir seperti dia menyuruh setan itu pindah ke Pindah babi, ke- ya. swab gitu kan. Dan ini menarik karena kenapa? Orang Indonesia suka dengan bagian ini. Karena dia punya tense. Agak tegang. Makanya eksploitasi mistikal dalam film itu masih nomor 1 kan? Iya. Betul. Di samping rame. cinta ya. Di Indonesia doang nih. Masih horor sih Horor masih kuat. Masih number one Masih sih. number one. Ya. Kenapa? Ada curiosity yang mereka nggak pingin tahu, tapi mereka nggak ada sumber yang jelas. Iya, iya. Gitu. Nah, ternyata setelah beberapa kasus yang saya layani, memang masalah ini harus dilihat dari 2 aspek. Yang pertama kontrol. Saya mencoba untuk memahami dulu, ketika manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden, Allah meniupkan rohnya dia. Ternyata roh itu digodain, ya, manusia tergoda di Taman Eden. Dan saya coba merenungkan, mengapa manusia bisa tergoda, padahal dalam tubuhnya Allah sudah meniupkan rohnya. Ini persoalan kontrol. Siapa yang mengendalikan tubuh ini, kehendak ini? Oke. Ini problem. Dan ternyata ada kelemahan manusia, yaitu ketika dia punya keinginan. Dan ketika keinginan itu begitu kuat, itu bisa menjadi pencobaan. Ketika keinginan itu begitu kuat, dia pairingnya itu dengan yang namanya ketakutan. Makanya orang yang mengalami penyusupan roh itu biasanya orang yang takut. Dia memang sudah depresi, under pressure. Itu mudah untuk ini Pak ya? Ya, atau memang dia punya keinginan sehingga dibutakan. Oke. Ini soal controller. Karena itu saya bisa mengerti kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh yang membantu kita untuk kontrol kembali. Iya kan? Apapun autopilot, ketika dia keluar jalur dia akan kembali. Kembali balik lagi. Iya dong. Ya. Iya dong. Dia harus kembali. Cuman itu. Jadi ini pertempuran siapa yang menguasai kontrol manusia ini. Ya, ya, ya. Perjanjian lama ketika Allah menciptakan, Allah taruh. Tapi ternyata kuasa kegelapan itu dia tahu celahnya, bugs-nya itu di mana gitu lah. Berarti dia hanya memanfaatkan ya Pak Pendeta kuasa gelap ini. Selama di dalam dunia ini selalu ada pertempuran itu. Ya, maksud aku berarti sebenarnya kan tadi kontrolnya ada di kita kan. Iya, Kontrol ada betul. di diri sendiri. Harusnya. Ya, yang artinya begitu kita punya keinginan dan ada ketakutan, barulah Nah. kuasa gelap itu masuk. Masuk. Ya, benar nggak? Lebih Betul. lebih Ya. gampang lah So masuk. berarti kan Vulnerable, Ya. rentan terhadap penyusupan soalnya itu. kan penjelasan seperti itu kalau di dunia maya gitu, Pak Pendeta sekarang kan gampang nih kalau Iya. search ada beberapa pandangan. Salah satunya kan semua orang selalu menyalahkan itu karena setan, karena kuasa gelap.
Tapi ternyata kan kalau kita lihat kayak gitu, justru kita yang punya kelemahan. Dan Ya. pada saat kita lemah, dia masuk. Ya nggak boleh. Betul. Berarti sebenarnya ada di kitanya nih, Betul. sebenarnya nih ininya ya. Salah satu yang paling membuat manusia lemah adalah ketika dia lapar. Itu sebabnya Ya. pencobaan padang gurun. Oh, nggak boleh lapar. Loh, orang lapar Urusan itu kampung. paling gampang Oh, ya. dihasut loh. Ya, urusan kampung Saya tengah. Dia tiba-tiba kehilangan akal Sehat sehatnya, hilang, katakan ya. begitu. Nggak, saya kalau ngomong ini menarik Pak. Sebelum presidennya sebelumnya, kalau saya memantau juga gitu, ini out of the box sedikit ya. Sebelum yang demo diajak makan dulu Pak. Berarti nggak galak jadi setelah itu ya. Iya. Jadi pinter diajak makan dulu, jadi aspirasinya lebih. Oh, maksudnya ini benar yang zaman dulu, Ya pokoknya yang sebelumnya. Zaman-zaman Jadi setiap pasukan mau demo khusus. tuh diajak makan dulu, dirangkul. Makan dulu yuk. supaya- Makanya diplomasi meja makan itu kuat. Oh iya. Makanya- Maka tadi konsep tadi yang gue bilang, maksudnya Pak Peter bilang lapar. Lapar itu kan orang Berarti sekarang program ujian generalnya, ujian oh, ke Yesus situ. di padang gurun itu kan lapar. Ya. Iya. Itu dulu. Betul. Dan ingat jawabannya, manusia tidak hidup Hidup dari oleh roti makanan saja. saja. Oh iya. Tapi oleh Masuk Bang, masuk. makanan controller lu tuh Iya, apa? Ya. Itu gitu loh. Ya. Oke, nanya dikit nih Pak Pendeta untuk khusus itu. Jadi sebenarnya ini gimana nih Pak Pendeta? Sebenarnya apakah benar segala kegelapan dan kejahatan di dunia ini diakibatkan oleh setan? Atau sebenarnya enggak? Sebenarnya manusia yang memang lemah. Setan hanya memanfaatkan situasinya aja. Atau menjalankan agendanya dia lah, Ya. so to say. Tapi kan keinginannya ada di kita tadi tuh. Ketakutannya ada di The kita. dark side itu ada. Dark side ada di Ya. kita kan? Manusia cuma menjadi pion. Iya. Sudah itu aja. Oh. Sama oke. seperti Star Tetap Wars. seperti itu. Yes, Nah. yes. You have to choose Ya. which one. Ya. The dark side or the bright side. Sama-sama punya power untuk mengendalikan gitu. Iya. Menarik. Oke. Jadi film itu juga dibangun dari dikotomi teologis Ya betul. bahwa pada dasarnya dunia ini ada hitam dan putih, Betul, setuju. kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma manusianya. Ya. Apa yang lu pikirkan nggak kelihatan kan, tapi Nggak. apa yang lu lakukan itu yang kelihatan. Ya, oke. Makanya perikop kita kemarin, yang najis itu bukan input tapi di output. Output. Oke? Iya. Ini kan menarik. Orang meributkan najis itu input, apa yang lu makan. Apa yang kita Yesus makan, bilang apa yang nggak. kita ya. Apa yang keluar darimu itulah yang menjelaskan dark side atau bright side. Najis apa enggak? Kamu dihantam oleh virus nih. Kalau antibodi lu kuat, Enggak akan. lu nggak akan pernah jadi carrier dari virus itu. Betul kan? Betul. Tapi kalau antibodi kamu lemah, kamu terpapar, kamu juga bisa menjadi messenger dari The dark side tadi. the dark side. Makanya pernah kejadian di sebuah GPB. Mereka pergi retreat. Oke. Terkena satu anak dari Ambon tuh. Rupa-rupanya leluhurnya dari kampung Ikut. trans masuk ke dia. Saya dipanggil. Pada saat kita sedang, dan mereka semua ngumpul di gereja. Ada satu orang yang ini bisa ngelihat, ngocos terus. Saya bilang kamu keluar. Kamu keluar. Kamu justru jadi supporter. Oh, iya. Gitu lah. Kamu keluar. Karena dia bisa melihat, jadi dia. Iya, dia mempengaruhi kontrolir semua orang jadi mempengaruhi takut. kontrol, iya. Dia omongin terus. Seakan-akan. Jadi iya, akhirnya iya. ruangan di situ jadi ketakutan. Terbawa. Keluar. Ya, Saya usir dia Iya, keluar. langsung harus keluar. Gitu lah. Tapi pengaruhnya apa Pak Pendeta? Apakah itu akan menjadi makin kuatkah atau, Atau apa mengurangi? pengaruhnya dengan orang-orang tuh semua Oh, makin iya. takut? Karena ketika semua energinya menjadi takut, kita tuh berhadapan dengan banyak pihak gitu loh. Jadi kadang-kadang setan tuh pintar, dia bikin distraction terlalu banyak gitu. Ya. Dia nutupin banyak hal. Padahal case-nya tuh sebetulnya Iya, di sini. cuma, iya. Dia bikin distraction Iya, sana sini. iya. Oke. Jadi ini menarik karena itu yang tadi saya bilang, kalau kita bicara tentang dua dunia ini, kita bicara controller. Karena mereka semua, Tuhan sebagai pencipta, dia mau manusia berjalan di dalam desainnya. Ya. Tapi iblis selalu hijack, selalu membajak. Ya, Karena manusia punya kelemahan. Saya dari kemarin pikir kata yang tepat itu adalah membajak. Membaca. Oke. Karena membajak bisa secara persuasif, tanpa disadari, atau bahkan terang-terangan. Kan gitu. Contoh, menurut Anda pinjol sekarang, dengan begitu banyak kasus
kriminal, diri, pembunuhan dan apa, ya. sebagainya, pinjol sudah menjadi kekuatan bright side atau dark side. Sepertinya sudah dibajak oleh Karena kenapa? Saya Kenapa? tadi, Pak. Iya, udah Karena dibajak ya. pinjol sekarang menggunakan kekuatan teror. Iya, iya betul. Kekuatan ketakutan Kekuatan itu. teror, ketakutan itu bukan dari Allah. Makanya Yesus selalu bilang jangan takut. Iya, iya. Every time dia selalu bilang jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut. Itu bukan sekedar sapaan kosong, tapi itu reverse dari apa yang dilakukan setan. Dia menciptakan ketakutan sehingga lalu kemudian kontrol lo drop. Langsung drop ya. Pikiran hope-nya hilang gitu loh. Kan gini, ketakutan itu the opposite dari hope. Oke. Jadi Kristus mengajarkan kita untuk membangun hope, karena hope itu energi positif, sedangkan ketakutan itu the opposite, lawannya. Nah, ini menarik karena kenapa? Kekuatan perjanjian baru, kekuatan Injil sendiri itu kan kabar gembira. Iya. Ya. Gembira dan takut itu dua hal yang berbeda loh. Jauh beda. Ya. Jadi paling gampang ngelihat orang sekarang tuh gini. Ketika dia murung, ketika gestur tubuhnya ketakutan, cemas, dia ada dalam dark side tadi. Ketika lama-kelamaan kemampuan kontrolnya hilang, paling ekstrim dia gila deh. Iya, iya. Orang bilang mental illness Iya, benar. bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari. Kan begitu. Dan lagi happening banyak sekarang mental health kan Pak, permasalahan mental. Pak Pendeta, tapi aku tertarik tadi, kalau boleh tahu, berarti dari kira-kira tahun berapa tuh Pak Pendeta pertama kali Maksi Vikaris Ya. melaksanakan Tugas pertama. ya tugas terus tiba-tiba mau mencoba. Saya Vikaris tahun 97. Dari Tapi tahun tahun 96 sebelum saya turun tempat Vikaris, karena saya tahu saya akan sambil menunggu penugasan Vikaris, saya itu sudah beradu dengan kuasa kegelapan itu di kapal. Ferry milik kakak saya. Itu kapal tadinya itu ngangkut jenazah Tampomas. Oh. Jadi ketika kita lagi nge-build up engine di ruang mesin, ada banyak aja masalah-masalah. Ketika masalah-masalahnya sudah terlalu banyak dan nggak make sense, saya lalu berpikir, ini peperangannya harus di-switch ke peperangan bukan logis tapi spiritual. Saya pulang ke Ambon, saya ketemu Pak Pendeta, saya bilang, Pak Pendeta tolong bekali saya dengan kemampuan, karena waktu itu saya belum vikaris, karena saya akan kembali untuk bertarung dengan mereka. Saya nggak takut, karena saya berpikir saya harus mempersiapkan diri menjadi seorang vikaris dan pendeta. Kalau dari sekarang saya takut, ngapain kan? Ngapain? Jadi posisinya saya itu sedang melatih dia untuk jadi fighter. Lalu akhirnya saya dibekali dengan doa dan segala macam. Saya kembali ke sana dan benar-benar perang. Saya ambil air, saya berdoa, saya siram itu ruangan. Dan saat itu terjadi hal-hal yang menarik gitu loh. Dari situ kita baru tahu bahwa Markonis kita, operator radio kita, itu ternyata punya kemampuan supernatural dan dia temenan sama roh-roh yang ada di situ. Dan dia sendiri ngakuin, mereka sudah mau turun Pak. Cuman kan saya sepi. Ya ampun, ngapain lu tahan mereka di atas kapal? Oh, ada faktor sudah ada kedekatan berarti. Jadi, itu kemudian saya bilang mereka inilah yang selama ini Menghambat. mengacaukan Iya, gitu iya. loh. Nah, karena sensi itu ada, ya. Nah, di kota besar ini nggak semua orang punya sensi itu. Ya. Iya. Karena kita sudah hidup di era materialistik. Kita sudah hidup di era logik. Apalagi di IT, di dunia virtual dengan teknologi luar biasa. Hanya orang-orang yang masih berangkat dari alam tradisional yang masih terlatih untuk punya sense seperti itu. Tapi kalau penjelasan logik itu yang tadi saya bilang, ini soal controlling. Tubuhmu, jiwamu dikontrol oleh siapa gitu loh, oleh roh siapa. Oke, tapi maksud aku ini nih Pak Pendeta. Kalau misalnya nih, Pak Pendeta aja tadi pengalamannya tahun 90-an. Yang which is, aku pernah dengar juga pendeta
mungkin yang kalau secara umur lebih senior pernah ngalamin gitu juga di daerah Manado misalnya. Yang artinya kan kejadian seperti ini tuh sudah banyak terjadi, bahkan sudah lama. Kenapa gereja tidak secara official misalnya mengajarkan para ininya atau apa, aku nggak ngerti juga. Apakah itu tidak perlukah gitu? Maksudnya kenapa nggak dibikin official Pandangan aja gereja gitu, Pak? kekinian saat inilah ya gitu ya. Ya mungkin kan maksudnya ini terjadi terus nih gitu. Kalau gereja di kota menganggap ini, belum melihat ini sebagai sesuatu yang apa ya, sebuah ancaman atau bukan sesuatu yang real ya. Gereja kota kan lebih melihat kepada pemeliharaan rohani. Iya, pembangunan jemaat. Tapi kalau di kampung yang sangat terbatas dalam logika pengetahuan, mereka hidup berdampingan dengan pengetahuan ini, dengan pengetahuan mistis. Ya. Jadi siapapun pendeta yang datang di situ, dia tetap juga harus mengenali pengetahuan itu Iya. dan mentransformasikan kehidupan jemaat itu untuk memenangkan kehidupan spiritual mereka, supaya jangan mereka jatuh dalam penghambaan itu tadi. Dan kasus di Maluku, di Manado itu banyak. Hari-hari gini tuh, karena tidak semua orang kan tinggal di kota. Iya. Iya, iya. Mereka tinggal di kampung. Betul. Apa yang mereka ketemu di kampung? Alam, Iya. semesta. Dan semesta punya cerita jauh sebelum ilmu dibangun kan Iya. gitu. Dan itu diwariskan turun-temurun. Dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk budaya. Dan itu sudah berakar gitu loh. Ya. Kadang-kadang itu diceritakan pada saat lu masih kecil. Jadi sudah terbangun gitu loh. Iya. Aku kecil dulu banyak cerita tuh macam-macam. Sampai besar pun itu masih ada terngiang. Cuman karena kita sudah belajar teologi, kita sudah ngalamin pendewasaan, mau nggak mau satu persatu mulai gugur. Kita udah punya mindset untuk menghadapi itu. Nggak lagi takut gitu loh. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak punya itu, tengah malam dengan ini aja langsung, apa itu? Ya kan gitu ya. Ya Itu makanya yang apa gereja nggak mau ada di ini kan Pak, supaya ada filmnya juga, eksorsisme versi Protestan gitu loh Pak. Soalnya jadinya kita nggak punya tema buat hal-hal seperti cerita-cerita seperti itu, karena tidak ada secara official gitu karena kayak Aku nggak ada pikir gitu kan. belum sampai ke situ, memilih pendeta yang berkompeten mengepalai departemen itu. Ada pemilihan lain. Itu aja dulu. Sampai berkompeten tiba-tiba semua hilang, nggak bisa dihubungin. Oke. Karena kenapa? Saya pernah diwawancarai sama satu channel. Mereka bilang, aduh Pak, cuman Bapak yang bersedia Untuk membicarakan ini untuk berani tampil mewakili Kristen, pendeta Kristen untuk ngomong. Yang lain kami minta nggak ada yang mau. Karena itu tadi saya bilang bagian ini nggak pernah diatur, dieksploitasi. Haruskah tapi Pak? pentingkah atau Harusnya, tapi dari dulu sampai sekarang enggak. Itu dianggap sebagai talent. Bahkan di meeting-meeting yang saya dengar kemarin ada meeting nggak dibahas juga tuh. Oh, mana berani. Nggak berani. Oh gitu ya. Ada satu GPIB, itu dalam gereja itu semua mata yang lihat ada segala macam. Ya. Oke? Itu udah jadi cerita. Tapi nothing. Ketawa-ketawa aja. Nah, Pak, sorry nih, nyambung ke pembicaraan kita di lain topik, itu balik lagi ke Prof. John. Ini semua pusatnya di doi nih. Jadi, waktu itu kan kita pernah diskusi, Pak, terus kita mengetahui bahwa sejarah kekristenan di Indonesia ini memang datangnya tuh dari asal dari Eropa, kan dari Belanda. Nah, apakah mungkin karena kita punya apa istilahnya? Satu sistem atau satu konsep bergereja yang dibangun dari satu kultur yang mungkin karena tidak terlalu percaya mungkin kan gitu. Karena mungkin di sana kan tidak terlalu terjadi. Itu di sana orang nggak peduli setan istilahnya gitu. Iya kan gitu. Mereka nggak lihat hantu. Ada lah beberapa, ada gitu. Kita keluarga di Belanda juga ada yang bisa lihat apalagi, tapi itu bukan sesuatu yang general. Nah, sedangkan kan kalau di kita ini itu sesuatu yang sangat
sangat sangat apa ya, di dalam kultur kita gitu kan itu gitu. Nah, Sangat apakah dekat lah mungkin ya. karena itu, karena ya basicnya kita beda sehingga tidak ada. Ya, jadi memang teologi tentang dunia seberang, tentang apa ya, dunia setan dan segala macam itu sudah diakhiri dengan Paskah. Jadi teologi kemenangan Yesus terhadap maut sebagai senjata kuatnya setan itu lalu membuat gereja merasa nggak perlu lagi untuk itu. Dan itu tadi masalahnya, ini barang kan nggak kelihatan. Ya. Ya, bagaimana mungkin kita mau merumuskan sesuatu yang nggak kelihatan dan terjadinya beragam gitu loh. Siapa yang punya kompetensi, siapa yang bisa, dan tidak bisa selalu penyelesaiannya hanya dengan mantra. Enggak. Oke. Hari gini lo pakai salib juga diketawain sama setan. Hari ini bilang nama Yesus banyak di pasaran kan gitu. Jadi begini, ketika kita harus menghadapi hal-hal seperti ini, pertanyaannya sekuat apa spiritualitas kita menghadapi itu? Sekuat apa alasan teologis kita menghadapi itu? Sebab kalau orang bilang ngelawan setan menggunakan ini dan itu berarti sebetulnya teknikal. Ya. Nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Dia nanti bolak-balik aja. Ya, oke. Oke. Yang fundamentalnya adalah sebetulnya di kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual itu selama ini direduksi hanya dengan bilang dalam nama Yesus. Iya. Saya kadang-kadang ketawa gitu loh. Kalau model seperti itu berarti cara berpikir kita, spiritual kita, model abrakadabra. Oke. Itu level paling dasar yang Pengguna beginners nama Yesus gitu lah. sebagai Sedangkan ketika mantra lo lawan gitu ya. setan yang sudah advance, Oke. dia ketawain gitu. Iya. Lo tusuk gua pakai salib juga nggak mempan. Oke. Harus ada alasan kuat. Ini contoh ya. Saya ingin ngebangun dulu. Karena narasi teologis itu penting. Ya. Ketika ada seorang ibu yang kerasukan, saya tanya sama dia, siapa kamu? Dia sebutin dari Papua, ada yang kirim. Oke. Ketika saya harus bilang, kamu harus keluar dari tubuh ini, apa yang harus saya katakan? Nyala dari sini, dia ketawain, ngapain? Gue udah datang jauh-jauh. Kan gitu ya. Biasanya kan tapi dalam nama Yesus. Nah, Gitu. orang kan ngomong gitu, Iya. salah. Itu berarti lu cuma copy paste. Hmm. Lu basically lu nggak punya senjata. Bagaimana nih dari mana? Nah, Itu. akhirnya gue bilang sama dia gini, ini bukan tempat lo. Tubuh ini milik Kristus. Oke? Oke. Ini bukan tempatmu. Tubuh ini milik Kristus. Keluar dari sini. Ini milik Kristus yang mati dan bangkit menang atas kalian semua. Oke? Silakan keluar. Reason of theology penting. Jadi jangan cuma sebut nama. Ya, tapi nggak ada. Itu kalau lu sebut nama, itu namanya hijack. Nggak ngerti apa-apa kan? Mantra tadi tuh Pak Pendeta. Cuma Karena asal- kenapa? Karena kalau kita bisa mengajukan alasan iman yang kuat, dia minggir. Tapi apakah segitu mesti reasoning sama Oh ya, sebab dunia kalau itu, Bro? kalau enggak nanti kita memperlakukan Tuhan Yesus sama seperti kita memperlakukan animisme dinamisme. Allah adalah dewa, padahal Yesus menjadi manusia supaya kita belajar dari dia sebagai guru. Kan begitu. Kenapa dia menjadi guru? Supaya kita belajar sesuatu. Karena itu orang belajar firman Tuhan itu bukan untuk menghafal, untuk mengerti.
Karena dia akan punya jurus sendiri, reason sendiri, dan semua itu benar. Nggak ada yang salah. Oh, itu aku setuju banget. Benar. Oke? Ya, untuk mengerti. Untuk mengerti ketika waktunya tiba, lo nggak harus ikut versi gue. Lo bisa bilang, dia sudah dibaptis milik Kristus. Oke. Tapi Pak, tadi kan udah cerita zaman Spikari. Ada nggak yang terkini gitu, yang di era kinian yang terkait dengan pengusiran setan ini yang Ada, pernah. Pak Peter rasakan? Pernah gitu? sekali Bisa nih. dibagikan ke kita juga gitu ya? Pernah sekali nih. Hmm. Ini menarik nih. Aku diminta untuk jadi rumah seorang artis Muslim Malaysia. Saya lupa, kayaknya dia pacaran sama Malaysia. Katolik. Oh, Iya. Oke. Itu diganggu. Lalu kebetulan karena manajernya itu orang Ambon, kontak-kontakan lama. Dapatlah Teman Pak di Peter. gerak. Bilang oke. Terus saya bilang sama dia, pertama sekali ya, I'm not Ghostbuster. Oke, itu dulu. Oke, Iya, harus dipahami. saya bukan Ghostbuster. Dan kedua, karena saya pendeta, saya butuh statement dari Anda. Do you believe in Jesus? Anda percaya nggak kuasa Yesus bisa menolongmu? Saya nggak minta Anda jadi Kristen. Iya, Saya cuma butuh statement itu. Mengapa? Tanpa statement itu saya tidak mau melayani Anda. Who are you? Iya. Anda bukan jemaat saya kok. Iya. Saya nggak punya kepentingan Iya, apapun. iya. Anda kasih amplop pun saya bilang no. Iya, iya. Ya, ya. Saya datang ke sini bukan untuk dibayar. Ini serving saya kepada Tuhan saya. Kan gitu. Anda jawab harus saya layani. Ya, saya percaya. Oke, saya layani. Setelah itu selesai. Saya nggak mau tahu dia mau. Pokoknya yang penting selesai. Saya tanya bagaimana? Clear. Terus saya pulang ke Ambon, ketemu teman-teman yang memang punya kemampuan itu. Mereka cerita banyak. Saya bilang sama mereka, kawan-kawan, kita ini bukan Ghostbuster. Siapapun yang kita layani nggak masalah. Sepanjang dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu dulu. Lu mau ngelayani orang Muslim ke orang Hindu ke orang, nggak ada masalah. Nggak perlu lu suruh mereka jadi Kristen. Statement itu penting. Mengapa? Tanpa statement itu, kuasa yang keluar dari diri lu bukan kuasa Kristus. Taruhan? Karena banyak pendeta juga menggunakan kuasa lain untuk backup loh. Oh, Kuasa gitu? dari kampung. Ada backup juga Bang. Ada backup. itu sesi lain lagi. Oke. Atur Di- jadwal lagi dicicil, ya, Tapi, Bang Peter. tapi itu yang saya bilang, mereka semua kaget ketika saya bilang, kita ini melayani Tuhan kita. Mengusir setan itu bukan bagian dari ketenaran kita, tapi serving of God. Jadi kalau tidak ada klausa itu, pekerjaan kita itu untuk apa? Kita lagi jual diri. Itu sudut pandang yang sangat menarik tuh Pak. Oh Saya iya belum dong. pernah dengar tuh. Saya Belum bilang pernah. sama tuh artis, Ya. I'm not Ghostbuster. Saya butuh statement ada di depan saya. Kalau nggak saya pulang. This is not about being a Christian. Bukan. Menarik gitu Bang. Menarik banget. Dan dia jawab, ya udah selesai. Saya bilang itu urusan Anda. Iya. Saya cuma sampai di Pak, sini. cuman nih aku ada yang ganjil nih dari tadi ceritanya nih Pak. 1-2 menit terakhir nih Pak, terakhir. Tadi kan Bapak bilang salah satu pemikiran, dasar pemikiran kenapa mungkin Kristen Protestan itu gereja-gereja Kristen Protestan tidak mengarah ke situ karena banyak yang punya atau berdasarkan teorinya bukan teorinya apa ya, ilmunya dari Paskah, bahwa itu adalah simbol kemenangan Yesus terhadap semuanya. Tapi teori itu kalau melihat kondisi sekarang dengan kejadian-kejadian yang terus-terusan terjadi, bukannya itu malah kayak membalikkan teori itu? Ya. Berarti belum menang dong Yesus kalau ini masih terjadi terus. Jadi sebetulnya gini. Tadi yang saya bilang kontrol ya. Ada faktor kedua sebetulnya dari kuasa itu, yaitu power. Paskah itu pairingnya itu Pentakosta. Oke. Orang sering lupa. Mereka sering memisahkan Paskah dengan Pentakosta. Pentakosta itu GPS. Paskah itu the way. I'm the way. Sayalah jalan. Oke? Map. Tapi menuntun kamu ke titik itu harus ada navigator. Itu Pentakosta Roh Kudus. Jadi Yesus adalah jalan dan navigator adalah Roh Kudus, itu pairing. Ketika kamu sudah dibaptis, kalau kamu tidak
meminta bantuan Roh Kudus melakukan controlling, power kamu akan selalu dikalahkan oleh Software kegelapan. antivirusnya nih, Ya, Pak Pendeta, yang jagain. Oke. Roh Kudus itu updating, Ya, updating ya, terus. ya. Ketika ada bugs dia tutup lagi, ya. ketika ada bugs dia tutup lagi. Oke, oh berarti Karena bukan, itu Oke. belakangan ini saya selalu mengajarkan jemaat belajar untuk meminta dari Roh Kudus guidance. Kita selalu fokus ke Allah Bapa sebagai pencipta. Yeah. Oke, it's fine. Histori kita berangkat dari penciptaan. Kita berterima kasih kepada Kristus yang menciptakan jalan Yeah. menuju keselamatan. Tapi navigatornya kita lupa. Karena itu kita nggak jalan-jalan, muter-muter di situ. Tapi bukan itu karena mindset Tritunggal, No. Pak. Bahwa Iya, kan betul. satu, gitu. Disitulah kekuatan Tritunggal. Satu creator, satu the way, satu navigator. Sudah. Kan tapi kan kalau kita Kristen pikirannya gini nih Pak Pendeta. Kita kita tidak mementingkan fisiknya, Ya. terus software handphonenya sama ini aplikasi mapnya. Yang penting handphonenya. Itu. 3 di dalam 1 nih gitu kan. Udah mikirnya udah gitu aja. Iya. Yang diinget handphonenya aja pokoknya gitu. Jadi ketika kedewasaan iman kita semakin bertambah, kita akan mengerti kenapa harus ada Allah Bapa. Oke. Karena secara psikologis kita butuh protektor. Secara mental. Tapi kita butuh juga savior, penolong. Secara teknikal, secara fundamental membuka jalan. Tapi ketika jalan buka, kita butuh penuntun. Ya. Dan the last one inilah sebetulnya Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel itu kita cuma pakai di Natal. Pada Immanuel itu sebetulnya transformasinya di Roh Kudus. Kan Paulus bilang, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu. Kalau kita renungkan dengan baik, ketika kita selalu berpikir tentang Roh Kudus, kita selalu terkonek dengan Tuhan, berarti controlling kita kan masih ada dalam sistem yang benar. Dan kuasa itu membantu kita untuk, entah itu rasional, spiritual, untuk bisa menahan diri untuk tidak jatuh dalam kecemasan, ketakutan, apalagi overload keinginan sehingga lalu kemudian kita terjebak pada kebodohan. Catatan lagi, kalau kembali kepada klausa doa Bapa kami, ya, ada frasa yang diksi di situ, makanan kami yang secukupnya, supaya tidak terjebak pada keinginan berlebihan, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu akan selalu ada. Ya, oke. Setiap hari ini akan selalu ada macet. Pasti, Dan Pak. macet itu bisa membuat risiko mobil lo scratch. Ya. Oke? Karena itu navigator akan memilih jalan-jalan yang safe bagi kamu. Gitu loh. Nah ini penting karena kenapa? Ketika orang berpikir bahwa ada komponen dari Allah yang akan menjaga mental health kita, yaitu Roh Kudus, dia akan selalu stay fokus di situ. Kita mesti ingat, awal tuh gak ada Alkitab loh. Betul. Lalu dari mana gereja bisa menjaga kisah-kisah Yesus? Bagaimana para murid bisa menjadi rasul tanpa melalui pelatihan khusus? Bagaimana mungkin seorang Petrus yang penakut tadinya kan, ya. tiba-tiba menjadi pemberani? Karena ternyata Roh Kudus itu simbolnya itu kan api. Bukan api yang membakar, tapi api generator di dalam engine. Makanya Roh Kudus itu generator, power generator. Dia membangkitkan semangat, kekuatan, dan itu yang dibutuhkan untuk melawan ketakutan. Yang kita sebut hope. Kalau hope cuma sekadar kata-kata, tapi kalau hope sudah dalam bentuk tekad, percaya, vision, semua bisa jadi kenyataan. Makanya ini satu tema ada, lagi nih yang lain ini ya, ada Pak. wisdom Oke. di balik ini. Ya. Ya, sehingga ketika kalau kita mengerti dengan baik, orang yang selalu belajar Alkitab, dia nggak bisa disusupin oleh kuasa kegelapan. Karena kenapa? Dia selalu tektokan sama Tuhan. Roh itu akan sedang online gitu lah. Ya. Tapi ketika dia sedang berhadapan dengan dunia,
sumber ketiga, sumber keempat. Disitulah penyusupan terjadi. Disitulah kemudian dia akan gampang lemah dan ketika mentalnya jatuh, selesai itu. Dia sudah dibeli. Pak Pendeta bisa nggak kasih pesan-pesan konkret nih terkait isu-isu pengusahaan setan, roh jahat pada orang-orang percaya gitu ya? Kira-kira pesan konkret apa yang bisa Pak Pendeta sampaikan gitu? Yang pertama mungkin di kota besar ya. Kita nggak berhadapan dengan roh-roh kegelapan seperti dalam formasi perjanjian lama ataupun tradisional. Roh sekarang sudah lebih canggih. Lebih canggih, lebih modern. Tapi ketahuannya dari mana? Ketika dia menghasilkan impuls ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, depression, Anda sudah. Nah, ketika itu terjadi, berpikirlah bahwa kontroler otakmu, jiwamu sudah dirasuki. Healingnya adalah kembali berhubungan dengan Tuhan pelan-pelan. Rebut kembali kontrol di jiwamu. Ya toh? Entah dengan liturgis, entah apapun itu. Dan satu yang kita mesti ingat, Tuhan itu memberi kita Roh Kudus. Supaya kita mampu mengendalikan hidup dengan Tuhan melalui roh tadi itu. Itu aja dulu. Basicnya itu ya. Kontrol dan Roh Kudus tadi ya Bang. Karena Roh Kudus itu the power. Ya. Power of God. Dulu Tuhan mau kasih power of God-nya kepada Nabi itu rohku ada padanya. Zaman perjanjian lama cuma 1 nabi, 2 nabi. Di perjanjian baru semua yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh automatically dapat. Iya, oke. Cuman satu hal. Roh itu bukan sesuatu yang instan dipakai. Karena itu ada konsep pemuritan. Kita belajar untuk mempergunakannya. Belajar untuk menggunakannya. Kita dikasih HP canggih, tapi kan kita butuh waktu untuk belajar. Betul, belajar Iya juga. dong. Ya, ya. Nggak Lu ujuk-ujuk langsung. dikasih sesuatu yang luar biasa, tapi kalau lu nggak mau belajar ya nggak ada gunanya. Ya. Seperti itulah. Jadi semakin kita menyempatkan diri untuk mempelajari apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa sadar kita mengendalikan hidup kita di jalan berkat Tuhan. Sudah itu aja. Menarik, mantap ya brother ya. Menarik banget, menarik banget. Diskusinya mungkin ada lanjutannya ya. Kita bisa sama Pak Peter ya ini untuk next materi atau yang ini. pembahasan ya. Ya, ya. Nah Pak Peter ada request nih dari produser kita nih. Tadi kan karena kita murid ke-13. Nah perspektif Pak Peter nih melihat angka 13 seperti apa nih? Ada request langsung dari produser nih soalnya nih. Itu penting. Nanti pelanggaran. Orang selalu bilang angka 13, Nah angka itu siap. gimana perspektifnya Pak? Saya challenge Anda untuk membuka kembali kisah runtuhnya tembok Jericho. Nah Ada SOP yang Tuhan maklumatkan di situ. Selama 7 hari, mengitari. Anda harus mengitari setiap hari 1 kali sambil membunyikan trompet. Suara ya. 7 hari. Tapi hari ke-7, ya berarti kalau 7 hari kan setiap hari 1, Ya. kecuali hari ke-7. Sampai Hari ke-6. ke-7, Ya. hari ke-7 itu 7 kali. Hari itu putar 7 kali. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 sudah 6 kali kan? Hari ke-7 7 kali. 13 totalnya. Di bunyi ke-13 itulah Runtuh. itu runtuh. Jadi itu victory lap. Jadi ini Pak Pendeta, aku disclaimer sedikit. Ya. Emang Pak produser kita nih udah dari awal dia sudah klaim. Emang kita membuka wadah pembicaraan di sini itu untuk meruntuhkan stigma-stigma dan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bisa dibicarakan di dalam tembok-tembok gereja. Setuju? Lu mengaitkan dengan kisah Jericho tadi? Ternyata, enggak, gue nggak tahu sebelumnya. Oh, no. Ternyata produser kita dari situ ngambilnya. Gue nggak tahu, aku nggak tahu sebelumnya. Ternyata dia dari situ ambilnya, Pak Pendeta. Iya. Ternyata ada konsepnya. Aku pikir cuman asal doang. Aku nyari menghitung konsep. persis untuk memastikan itu. Jadi 7 hari hari, ke-7 dia 7 kali pemutari itu ya Pak? tapi hari ke-7 7 kali. Berarti 7 tambah 6 dong. Kan hari ke-7 Iya, 7. 7. Iya. Iya. Sedangkan 6 hari sebelumnya satu Satu kan? kali. Berarti 6 tambah 7 13.
Denger tuh, Pak Produser. Denger tuh. Emang konsepnya udah hati-hati. Oke, terima kasih Pak Peter atas Yes, diskusi yes. yang Thank you. menarik. Thank you, Pak. Thank you, Semoga Pak. apa yang kita Seru, diskusikan seru. bisa menjadi knowledge juga ya dari sisi Semoga Pak Peter teologis juga dan masih juga mau main-main lagi nanti. pasti nih. dong, Pak Peter akan kita panggil. undang terus. Oke lah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk pemirsa dan kita berjumpa di episode selanjutnya dengan narasumber yang menarik lagi. Thank you semua. Thank you. Gokil. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Gitu, Bang. Gimana? Lo harus sering lo ajak Pak Peter lo. Kelas. Ternyata lu Catat jadwalnya Pak Peter udah banyak. enggak baru tahu ternyata dari situ dia ngambilnya. Victory itu. Gila, dari Victory Jericho.